mirip labu ini adalah yang pertama kali dilihatnya. Bukankah ini yang disebut dengan apel hijau? Semakin dipikirkan, Onyet semakin bersemangat dan tidak sabar langsung menggigit cabai itu. Wah, kali ini hampir saja membuat Onyet oleng. Mulutnya langsung terasa mati rasa. Namun, Onyet sama sekali tidak menyadari betapa pedasnya cabai paprika ini. Dari matanya, tidak ada kesadaran akan kekuatan cabai paprika. Dengan tangan yang sudah menyentuh cabai, ia terus menggaruk-garuk tubuhnya. Sekarang, ia mengira menggaruk bisa mengurangi rasa pedas di mulutnya, tetapi ternyata malah membuat seluruh tubuhnya dipenuhi cabai. Bahkan air mata yang keluar pun terasa pedas. Namun, Onyet masih belum menyadari dari mana sumber rasa pedas itu. Ia terus-menerus menggaruk tubuhnya tanpa henti. Meskipun demikian, ia tetap tidak mau melepaskan cabai yang ada di tangannya. Tampaknya, masalah ini di pikirannya lebih sulit dipahami daripada 100.000 pertanyaan. Namun, aroma yang dikeluarkan oleh cabai itu sekali lagi menarik perhatian Onyet, dan ia tidak bisa menahan diri untuk menggigitnya lagi. Kali ini lebih parah lagi. Rasa pedas membuat Onyet semakin cepat menggaruk-garuk. Namun, yang tidak ia duga adalah, semakin ia menggaruk, semakin gatal, dan semakin gatal, semakin ingin ia menggaruk. Saat ini, rasa pedas dari cabai terasa lebih hebat daripada mantra pengikat. Onyet itu menggaruk kepala dan punggungnya. Bahkan satu tangan tidak cukup. Ia mulai menggunakan kakinya juga. Namun, ia tetap tidak mau melepaskan cabai yang ada di tangannya. Meskipun ia pintar, hingga saat ini ia masih belum mengerti di mana letak masalahnya. Ia sama sekali tidak berpikir bahwa masalahnya berasal dari cabai. Bagaimanapun, ia juga biasa makan apel seperti ini. Meskipun ia belum pernah makan apel hijau yang legendaris itu, sepertinya apel yang ada dalam ingatannya tidak memiliki rasa seperti ini. Hal ini membuat Onyet merasa bingung. Namun, rasa gatal di seluruh tubuhnya mendorong Onyet untuk terus menggaruk tanpa henti. Bahkan beberapa helai rambut yang tersisa di kepalanya hampir menjadi botak. Sepertinya bulu Onyet di tubuhnya hampir terkelupas. Begitu, ia terus mengedipkan mata merahnya dan melihat sekeliling. Takut jika Onyet lain merebut harta yang ada di tangannya. Namun, semakin ia memikirkan, semakin ia merasa cemas. Sekali lagi, ia menggigit cabai itu. Hasilnya, tidak perlu dipikirkan lagi. Onyet itu kembali menggaruk seluruh tubuhnya. Rasa gatal membuat wajah Onyet memerah. Wajah kecilnya yang biasanya bersih sekarang berubah menjadi wajah besar yang merah merona. Namun, tidak peduli seberapa pedas yang dirasakannya, ia tetap tidak mau melepaskan cabai paprika itu. Nama cabai ini saja sudah terdengar sangat mengesankan. Tidak heran jika rasa pedas membuat Onyet terus menggaruk. Sekarang, cabai itu sudah membuat tangan Onyet yang menggenggamnya hancur berkeping-keping. Namun, ia tetap tidak menyadari dari mana asal rasa gatal yang menjangkiti tubuhnya. Ia sama sekali tidak berniat untuk melepaskan cabai itu. Hanya sibuk menggaruk dengan tangan dan kakinya. Saat ini, jus cabai sudah melumuri seluruh tubuh Onyet. Sepertinya, saat ini Onyet sudah merasa pedas hingga kulit kepalanya kesemutan. Terus mengedipkan mata dan mengernyitkan dahi sambil berpikir. Saat ini, ia ingin mengambil sepotong cabai untuk diteliti dengan baik. Namun, begitu ia menggenggam cabai itu, hanya dengan satu ciuman ringan, ia kembali tidak bisa menahan diri dan menggunakan kedua tangannya untuk menggaruk. Namun, ia sama sekali tidak percaya bahwa masalahnya berasal dari apel hijau yang lezat di depannya. Saat ini, wajah besar Onyet semakin terlihat menderita. Sudut matanya kembali mengeluarkan air mata tanpa bisa ditahan. Hingga seluruh cabai hampir hancur,